Selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada modul kali ini, kita akan melanjutkan modul sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah membahas mengenai make. Pada modul ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai prog atau proses. Ya, seperti kalian sudah mendapatkan materi sebelumnya pada operating system, bagaimana proses di-create. Di sini kita akan membahas bagaimana proses tersebut bisa dilayani oleh kernel dan juga operating system. Oke, kalau kita lihat yang akan kita bahas di sini adalah kita overview kembali fork, exit, dan exe, yang artinya eksekusi terhadap suatu proses. Terus bagaimana kita meng-create suatu proses baru ya menggunakan fork. Terus file sharing between parent and child. Ya, jadi bagaimana mekanisme sharing antara parent dan child? Apa saja yang sama, apa saja yang berbeda? Oke, seperti kita tahu bahwa ketika kita menjalankan suatu program, ya, jadi kalau kita menjalankan suatu program, di sini pertama kita punya yang namanya parent process. Ya. Seperti sudah dibahas sebelumnya, ketika kita mengeksekusi suatu program, ada yang namanya parent process. Parent process itu adalah orang tua dari proses yang kita jalankan. Kenapa perlu orang tua? Karena kan proses dibuat dalam bentuk suatu proses tree, di mana proses bisa ada karena ada proses sebelumnya. Nah, di sini contoh yang paling nyata adalah ketika kita membuka terminal. Ketika kita membuka terminal lewat SSH, itu proses yang awalnya adalah SSH. Terus saya melakukan VI. VI adalah anaknya. Kenapa dibilang anak? Karena si proses SSHD tadi itu melakukan fork untuk program VI. Jadi walaupun di dalamnya itu ada suatu program yang berbeda, fungsionalitas berbeda, tapi dia tetap ingat orang tuanya. Orang tuanya adalah parent prosesnya. Ya, jadi paradigma ini yang perlu kalian coba cerna dan mungkin selalu bisa kalian gunakan ketika kalian mengeksekusi suatu program atau kalian membuat suatu program. Bahwa suatu program itu di-create ya berdasarkan parent proses sebelumnya atau proses sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika saya menggunakan VI misalnya, VI, terus saya coba hari.txt. Ya. Di sini saya coba kita pakai nama lain. Nah, di sini saya coba lihat ya, ps min ef. Saya buka terminal baru. Di sini terlihat bahwa saya memiliki PID 149826 dengan parentnya adalah 145902. Nah, kalau saya mau lihat bahwa ini siapa sih 145 ps min ef. Ya, kita coba lihat bahwa parent saya adalah bash ya, jadi shell saya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini adalah PID kita. Jadi setiap kali proses di create itu kita mendapatkan PID, dan ketika proses tersebut kita lihat informasinya, dia punya parent PID ya. Jadi kita lihat seperti yang ada di gambar ini ya, ketika kita menjalankan program di sini ada beberapa memori dari parent yang di-copy ke dalam child. Namun heap dan beberapa memori lainnya itu memiliki perbedaan karena kan VI punya fungsionalitas sendiri, sedangkan bash juga memiliki fungsionalitasnya sendiri. Jadi di sini itu pekerjaannya itu berbeda-beda. Yang parent menjalankan pekerjaannya, yang child menjalankan pekerjaannya. Sama seperti yang saya contohkan, VI menjalankan pekerjaan untuk mengedit suatu teks, sedangkan bash ya sebagai shell di sana. Jadi kalau kita lihat
dalam implementatifnya itu fungsionalitasnya berbeda, tapi di sini dia tetap memiliki keterhubungan terhadap parent-nya. Kenapa? Karena di sini ketika child ini berjalan, ya, dia akan melakukan eksekusi terhadap fungsionalitasnya, jadi pekerjaannya dia, hingga pada saat dia mau selesai, dia harus bilang dulu ke orang tuanya bahwa saya exit, ya. Ketika suatu proses itu ingin terminate, dia pasti memanggil function exit, ya. Ini terminate dengan cara yang baik, ya. Walaupun dikasih sinyal juga itu termasuk dia akan memanggil sinyal exit, ya. Kenapa? Ketika dia memanggil sinyal exit, maka dia harus memberitahu orang tuanya. Sebenarnya memberi orang tuanya itu memberitahu kernel bahwa dia akan mati atau dia akan terminate. Gitu. Jadi harus ada pemberitahuan kepada kernel bahwa dia akan meninggal atau dia akan terminate. Nah, begitu juga si parent. Parent ini menunggu, ya, artinya menunggu bahwa exit status dari si child. Ini ketika dia ingin terminate, si childnya ingin terminate atau dikasih sinyal untuk terminate, ya. Jadi dia melaporkan saya mau exit, sedangkan nanti di parentnya dia akan melihat bahwa oh ternyata dia sudah exit. Maka nanti ada beberapa resource yang dari page table yang dikonsumsi oleh proses tadi yang bisa dilepas dan bisa digunakan untuk program lainnya. Jadi di sini analoginya adalah ketika kalian menjalankan suatu proses, itu izin dulu ke orang tua atau parent prosesnya. Karena nanti ada dimodelin tuh, ada beberapa memori yang di-copy dari parent ke child. Namun ketika kalian exit, kalian juga harus permisi juga ke orang tuanya, ya. Jadi dia akan melakukan izin dulu, saya mau exit. Nah, orang tuanya juga harus mendefine di sini ada namanya wait status. Dia harus menunggu bahwa si anaknya ini selesai. Nanti ada beberapa terminologi atau kejadian-kejadian yang terkadang terjadi, ya, ketika misalnya anaknya sudah mengirimkan sinyal, ya, namun parentnya tidak menunggu, ya, alhasil proses tersebut masih tetap berjalan. Ada juga kondisi di mana parentnya sudah meninggal, tapi anaknya tetap hidup, ya. Gitu. Jadi dia mau lapor kemana? Gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu kejadian-kejadian khusus seperti itu. Ya, jadi ini adalah tadi yang ketika suatu proses, parent proses meng-create proses yang lain, biasanya dia akan melakukan fork. Ya. Jadi fork di sini, ya, ada dua proses. Walaupun misalnya ada dua proses yang mengeksekusi program yang sama, ya, artinya misalnya saya jalanin VI dan saya nge-create lagi proses lain VI, ya. Jadi walaupun dia mengeksekusi program yang sama atau banner yang sama, tapi proses ID-nya juga beda, stack-nya beda, dan heap segmennya juga beda. Ya, sebagai contoh yang sekarang sedang berjalan di sini, ya, ini adalah VI. Nah, kalau saya create lagi misalnya di sini create tab baru lagi, ya, VI .txt misalnya, saya create, ya, di sini saya create. Saya coba lihat. Oh, terlalu banyak, ya. ps min ef grep txt aja. Oke. Di sini ada dua program yang menggunakan VI, ya. Tapi proses ID-nya berbeda di sini, ya. Yang ini beda, yang ini beda. Bahkan parent ID-nya pun berbeda.
Yang satu di sini, yang satu di sini. Karena kan shell-nya beda. Pertama saya lakukan shell di sini, yang kedua saya lakukan shell di sebelah sini. Ya, jadi dia memiliki parent yang berbeda dan proses ID-nya juga beda. Ya parent ada kemungkinan bisa sama juga. Nanti kalau kita runtut ke atas, dia dua-duanya anak SSHD. Ya. Jadi sama bisa sama nanti parent PID-nya, tapi parent PID dia sendiri itu berbeda dan pastinya heap, data, dan stack-nya juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang di-sharing ya, ada beberapa yang sama ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti juga pada saat dia melakukan fungsionalitasnya ada perubahan untuk file descriptor-nya. Tapi di sini yang sama adalah open files dan file descriptor pada pertama kali dieksekusi, terus ada beberapa sinyal. Yang pasti tidak sama di sini adalah antara parent dan anaknya, childnya. Pertama PID, terus ada parent PID, dan logs. Logs itu akses terhadap suatu file atau akses terhadap suatu resource. Oke, di sini mungkin kita bisa lihat di dalam di dalam source code buku ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh yang mendemonstrasikan penggunaan fork yang nanti dia akan memperlihatkan di sini perbedaan antara segmen data yang digunakan oleh parent dan segmen data yang digunakan oleh child. Ya. Oke, kita coba ke source code buku sekarang. Ya, kita coba ke Linux Programming Interface TLP IDIS. Terus kita masuk ke dalam proc cd proc. Nah, kalau kita lihat di sini ada tfork ya. Tfork. Ya. Ya, di sini mendemonstrasikan fork ya. Dia memiliki separate, artinya terpisah antara stack dan segmen. Stack dan data segmennya. Tfork kita coba jalankan. Ya, jadi di sini dia mendemonstrasikan ada child dengan PID 1493787. Nah, di sini datanya adalah tempat datanya ada di 3333 dan di stacknya ada di 666. Sedangkan parentnya PID-nya beda, tempat data segmennya juga beda, dan stacknya juga beda. Jadi program itu ingin memperlihatkan bahwa ketika ada child proses dan juga ada parent proses, dua-duanya itu memiliki perbedaan pada saat dilakukan eksekusi. Ya, pertama PID-nya beda, parent PID-nya juga beda. Ada kemungkinan beda, ada juga kemungkinan sama kalau parent ya. Terus untuk data segmennya itu juga berbeda dan stack-nya juga berbeda. Oke, berikutnya ini exe ya. Ini sebenarnya untuk melakukan eksekusi terhadap suatu binary file ya. Jadi kita mengeksekusi program, kita mau eksekusi apa? Program suatu program. Ya. Oke, di sini berikutnya kita akan membahas yang namanya sistem limits and option. Limits and option ini sebenarnya kita akan melihat seberapa besarkah sebuah sistem operasi bisa misalnya ya, jadi berapa parameter yang paling besar atau argumen yang bisa dimasukkan ke dalam satu program ya. Kita lihat limitnya itu ada berapa ya untuk masing-masing
spesifikasi. Nanti kita akan melihat ini di dalam single unit specification. Masing-masing sudah ada standarnya masing-masing. Standarnya. Misalnya berapa file yang bisa diproses pada satu waktu. Terus apakah bisa memproses real time sinyal, ya. Dan berapa variabel yang bisa disimpan di dalam variabel integer, ya, berapa jumlah nilai maksimal misalnya. Terus argumen yang paling panjang di dalam satu program itu bisa berapa. Jadi ini adalah beberapa contoh-contoh sistem limit. Atau misalnya kalian pernah melakukan programming terus mengkonfigurasi suatu program dan memberi nama file cukup panjang. Nah, seberapa panjang file name yang bisa dieksekusi oleh suatu program, ya, atau dilihat oleh suatu OS. Jadi itu beberapa limit-limit yang mungkin kadang kita kurang sadari ketika kita membuat program, ya, bahwa sistem itu punya batasan, ya. Dan masing-masing sistem itu beda batasannya, ya. Jadi tergantung dari sistem operasinya. Di sini kalau kita lihat ke single Unix specification versi 3, ya, ada namanya sysconf dan petconf, ya. Atau juga getconf untuk meretrieve value dari shell. Oke, kalau kita coba execute, ya. Di sini kita coba man sysconf. Nah, jadi kita ingin melihat configuration information pada saat runtime. Kita ingin lihat limit dari sistem kita itu seperti apa atau seberapa besar. Ya, ada man sysconf, ada man petconf. Besarnya pet atau kita buat folder misalnya makin lama makin panjang gitu. Itu juga ada batasannya. Jadi kita nggak bisa membuat folder yang sangat banyak, subfolder sangat banyak sehingga sistem tidak bisa membaca pet tersebut atau sudah masuk ke maksimumnya. Nah, di sini fpetconf, ya, untuk mendapatkan konfigurasi dari Open File Descriptor, ya, FD. Jadi kan seperti kita tahu, setiap kali kita ingin mengakses terhadap file, ya, file itu sebenarnya device juga karena berada di dalam hard disk, kita mendefine yang namanya FD atau file descriptor. Tidak harus file, tapi device juga memiliki file descriptor, ya. Nah, ini untuk melihat maksimumnya, misalnya di sini ada max input, ya. Max input adalah input line, misalnya PC name max, maksimum nama, ya, dari directory path untuk diproses. Jadi kita tidak bisa mengkonfigurasi suatu folder dan membuat subfolder yang sebanyak-banyaknya karena ada limitasi untuk hal tersebut. Terus ada juga man getconf. Jadi kita ingin melihat sistem configuration variable di sini, ya. Jadi kita ingin melihat untuk melihat konfigurasi yang bisa dipakai di dalam sistem kita. Bisa pakai sysconf, bisa pakai fpetconf, dan bisa pakai getconf. Oke, ini sysconf. Nah, ini adalah beberapa konfigurasi. Misalnya argumen maksimum, ya. Maksimum byte untuk suatu argumen. Dihitung dalam byte, bukan dalam karakter, ya, tapi dalam byte. Terus login, ya. Login itu juga ada maksimumnya, jadi nggak bisa kita coba pakai login name yang cukup panjang, ya. Terus banyaknya file descriptor yang dibuka di dalam satu waktu, ya. Terus group of process, ya, yang dibuka di dalam satu waktu, ya. Jadi ini adalah beberapa limit-limit yang ada di dalam operating system. Dan limit tersebut karena ini sangat berhubungan dengan program, ya, karena kita di sini membicarakan antara program, OS, dan hardware. Makanya kita harus perlu hati-hati ketika
membuat suatu program. Apakah path-nya nanti terlalu panjang, apakah nama loginnya terlalu panjang, jadi sehingga tidak bisa difasilitasi oleh single unique specification atau sistem limit kita. Nah, di sini runtime ya, itu akan berbeda setiap kali kita melakukan runtime. Terus variabel juga pasti berbeda juga ya. Dan ya selama batasannya itu masih dipenuhi oleh program itu, maka program itu tetap bisa difasilitasi oleh operating system. Ya mungkin sangat jarang terjadi ya ketika misalnya path foldernya itu terlalu panjang, tapi di sini ketika kalian melakukan logging atau ketika kalian meretrieve suatu file dari suatu log ya, itu ada kemungkinan kalian akan memperoleh subfolder yang sangat banyak, atau suatu program itu membuat folder secara banyak ya. Itu adalah beberapa limitasi yang dimiliki oleh sistem operasi. Mungkin jadi di benak kalian ketika nanti membuat program, kita membuat program jangan terlalu melakukan looping untuk membuat subdirectory yang terlalu banyak ya, atau membuat file name yang cukup panjang ya, karena path itu pun ada limitasinya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di dalam source code buku ada yang namanya syslim ya. Jadi syslim itu adalah syslimit atau system limit. Ini adalah beberapa system call ya. Tadi kalau kita lihat kan man sysconf ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah system call library yang bisa kita gunakan untuk melihat limitasi dari sistem kita. Kita coba ke folder syslim. Lalu kita masuk ke dalam sysconf ya. Ternyata belum di make ya. Lalu kita make di sini. Kita coba jalankan sysconf. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa argumen maksimum berapa, login name maksimum berapa, open max file descriptor berapa, page file size-nya berapa, terus real time sinyal maksimumnya berapa. Jadi ini adalah beberapa limitasi yang dimiliki oleh OS saya yang berada di hardware saya sekarang ini. Oke, ya di sini juga kita bisa tahu nama dari PC-nya for a directory ya. Jadi untuk directory itu sepanjang apa boleh, terus path-nya, path dari yang di define itu seberapa panjang. Tadi yang saya bilang ketika kita buat folder terlalu banyak dan subfolder terlalu banyak, maka biasanya folder yang banyak itu tidak di-generate secara manual, tapi di-generate sama suatu aplikasi. Makanya kita misalnya mengcoding suatu aplikasi, kita juga harus aware terhadap sistem limit. Jadi tidak terlalu melakukan looping untuk meng-create folder baru. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada fpathconf ya. Kita coba fpathconf. Ya, di sini yang tadi name maksimum, path maksimum, terus buffer. Berikutnya kita juga bisa melihat sistem limit berupa sistem option ya. Job control, terus proses ID, ID. Terus maksimum PID itu juga dikontrol oleh sistem limit. Oke, jadi mungkin untuk proses itu sampai di sini dulu untuk modul
ini, nanti kita akan lanjutkan mengenai proc file system, terus mengenai PID, terus ada di dalam proc itu ada apa saja. Mungkin kalian sudah pernah melihat-lihat yang di balik proc itu ada apa saja. Terus kita bisa melihat bagaimana kita mengakses file yang ada di dalam proc, representasi file lebih tepatnya, karena tidak semua dari yang ada di dalam /proc itu adalah regular file. Oke, mungkin untuk modul kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.